pemirsa, selamat menjalani hari libur Anda. Kilas Nusantara sore ini hadir bersamaan dengan pembukaan resmi Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Dengan semangat Torang Bisa, menjelang acara puncak pesta olahraga di tanah air ini, kami sajikan kabar-kabar paling baru yang dilaporkan langsung dari tanah Papua. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka secara langsung gelaran PON Papua. Sebelumnya Presiden juga meresmikan 7 venue di Bumi Cendrawasih ini. Tentu saja ia meminta agar fasilitas itu dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, khususnya nanti setelah perhelatan PON usai supaya tidak terbengkalai. Dan sehari sebelum pembukaan PON digelar Festival Kirap Api di Kota Jayapura. Acara ini disebut menjadi ajang pembuktian bahwa tanah Papua adalah wilayah yang damai. Juga menjadi momentum untuk mengenalkan pariwisata setempat. Menjadi tuan rumah ajang Pesta Olahraga Nasional Papua tidak hanya menggelar acara, namun juga membangun fasilitas. Salah satunya adalah Wisma Atlet yang terletak di Kota Jayapura. Nah, pewarta Antara akan mengajak Anda untuk mengintip langsung kondisi Wisma Atlet ini. Setelahnya kami akan sajikan klasemen sementara perolehan medali atas pertandingan yang sudah dimulai sejak 22 September lalu. Siap melihat nama daerah jagoan Anda di posisi teratas. Berikut tayangan selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 arena pertandingan yang akan digunakan dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua tahun 2021 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Sabtu 2 Oktober 2021. Ketujuh arena PON ke-20 Papua tersebut diantaranya Istora Papua Bangkit, Arena Akuatik, Arena Panahan, Arena Kriket, Arena Hoki, Arena Sepatu Roda, dan Arena Dayung. Usai meresmikan ketujuh arena tersebut, dalam keterangan persnya Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh venue siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Menurut Presiden, hal tersebut patut disyukuri karena Papua kini memiliki venue olahraga yang berstandar internasional mulai dari Istora Papua Bangkit sampai Arena Sepatu Roda. 7 venue ini menghadirkan berbagai inovasi, kecanggihan konstruksi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Setelah mampu membangun venue yang terbaik ini, pekerjaan kita belum selesai. Tugas selanjutnya adalah menjaga, tugas selanjutnya adalah merawat, dan tugas selanjutnya adalah memanfaatkan venue ini dengan sebaik-baiknya. Jokowi tidak menginginkan setelah Pekan Olahraga Nasional selesai, fasilitas yang dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional ini justru menjadi terbengkalai dan akhirnya rusak. Ia meminta para kepala daerah segera menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas ini secara profesional agar terpelihara dengan baik dan memanfaatkan 7 venue tersebut sebagai tempat penjaringan bibit unggul olahraga, pembinaan para atlet Papua agar semakin berprestasi di tingkat nasional maupun dunia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam menyambut pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, Festival Kirap Api digelar untuk memeriahkan suasana semarak dari Pesta Olahraga Nasional 4 tahunan. Festival yang digelar semakin semarak setelah penampilan panggung hiburan yang dimeriahkan dengan pentas musik, produk UMKM, hingga tempat bersuah foto menarik yang menjadi atraksi bagi para pengunjung. Tan Port Numbai atau Putra Pariwisata Kota Jayapura dan Monch Port Numbai atau Putri Pariwisata Kota Jayapura 2021 menyampaikan, festival yang menjadi salah satu agenda utama dari penyelenggaraan PON tersebut sebagai upaya untuk mengenalkan pariwisata Jayapura, sekaligus ajang pembuktian kepada masyarakat luas kalau tanah Papua aman, damai, dan bebas dari konflik. Kami dari Putra Putri Pariwisata Kota Jayapura senang sekali dengan penyelenggaraan PON 2021 ini karena melalui gelaran ini kita bisa mempromosikan destinasi yang ada di Kota Jayapura. Kita pengen mengekspos dan mengeksplor lagi destinasi yang ada di Kota Jayapura khususnya. Kesan yang terbaik gitu. Jika datang ke Papua, inilah situasi di Papua. Tidak ada kekacauan, tidak ada apa yang menjadi konflik, tapi inilah kedamaian dan menjadi kesan yang baik. Jadi jangan berpikir bahwa di Papua itu datang kemari menjadi sesuatu yang menimbulkan konflik atau apa, itu tidak ada.
Festival Kirap Api digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu mewajibkan seluruh pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki area festival, serta menunjukkan kartu vaksin atau hasil tes negatif antigen COVID-19. Dari Jayapura, Papua, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara mewartakan. Menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-20, Papua membangun beragam fasilitas olahraga, salah satunya Wisma Atlet Mandala Klaster Kota Jayapura. Selama PON berlangsung, Wisma Atlet dikelola pihak hotel sehingga sebuah pelayanan sama seperti layaknya di hotel. Untuk masuk harus melalui meja resepsionis dan diantar oleh petugas hingga konsumsi yang didukung oleh panitia. Diresmikan pada tahun 2020, Wisma Atlet yang dibangun 7 lantai itu memiliki 60 kamar tidur dengan kapasitas tampung 524 atlet. Dilengkapi dengan televisi, pendingin udara, alat setrika, hingga kamar mandi yang luas. Setiap kamar juga memiliki beragam tipe hunian yang bisa menampung 7 hingga 9 orang. Namun di saat pandemi COVID-19, hunian kamar dibatasi 50%, rata-rata setiap kamar diisi oleh 3 hingga 6 orang. Jadi memang betul ada 3 tipe kamar, ada yang isi 7 orang, ada yang isi 8, ada yang isi 9. Tetapi dalam hal protokol kesehatan ini kami membuat peraturan jadi maksimal 50-60%. Jadi misalkan 9 orang daya tampungnya dalam satu kamar, kita maksimalkan hanya maksimal 6 orang. Tidak lupa pusat kebugaran yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di Provinsi Papua juga disediakan untuk bisa digunakan para atlet dalam mendukung latihan selama menjelang pertandingan PON Papua. Untuk itu para atlet mengapresiasi seluruh fasilitas Wisma Atlet yang lengkap, mulai dari makanan, fasilitas yang ada di dalam kamar hingga alat-alat pada pusat kebugaran. Kalau sebagai binaraga, latihan di tempat sini, games ini sangat mencukupi. Lebih dari alat-alat yang kita inginkan sudah ada semua. Dan kita latihan binaraga maksimal, bagus di sini. Dari makannya, terus vitamin suplemennya, alat-alatnya semua pemerintah sudah disiapkan, enak, bagus. Barang ini kalau sejak dulu kalau diadakan pasti kami atletnya mungkin banyak yang bagus, sukses. Tapi tidak terlambat, dengan ajang PON ini mereka sediakan kami seperti ini, ya kami bisa mendapatkan hasil yang bagus, maksimal. Usai perhelatan PON, rencananya pemerintah daerah Kota Jayapura akan membuka Wisma Atlet untuk umum dan akan dikelola menjadi perusahaan daerah yang nantinya mengelola seluruh infrastruktur PON dan pasca PON nanti. Adapun untuk di Kota Jayapura terdapat 16 venue yang akan mempertandingkan 16 cabang olahraga dengan 22 nomor disiplin. Untuk PON Papua akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Dari Jayapura, Papua, Erlangga Pregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Laga pertandingan berbagai cabang olahraga telah dimulai sejak 22 September lalu. Meski pembukaan resmi Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua baru dilaksanakan Sabtu 2 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Timur. PON Papua mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabur, dan 679 nomor pertandingan. Pesta olahraga terbesar di tanah air tersebut diikuti oleh 6.442 atlet dari 34 provinsi. Hingga Jumat 1 Oktober atau sehari sebelum pembukaan secara resmi PON ke-20, perolehan medali pada urutan pertama ditempati oleh DKI Jakarta dan disusul Papua sebagai tuan rumah. Berikut data klasmen 5 teratas selengkapnya.
itulah pemirsa sajian informasi terbaru PON ke-20 Papua. Jangan lupa saksikan juga siaran langsung pembukaannya di kanal YouTube Antara TV Indonesia dan Instagram @antaranewscom. Kabar lainnya hadir esok hari di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Angkat tangan